Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wanita mulia? Pasti semua orang ingin sekali pada saat tampil di depan orang banyak, audiensnya memperhatikan apa yang kita sampaikan. Bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan di awal itu bisa memukau para audiens? Tentunya kita harus memberikan pembukaan yang powerful. Bagaimana agar pembukaan kita powerful? Ada beberapa jurusnya, ada 11 jurus, dan di antara 11 jurus itu ada salah satunya kita menggunakan teknik storytelling. Storytelling adalah bagaimana teknik di opening saat pembukaan kita menceritakan sesuatu kepada audiens dan itu harus berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Untuk bercerita, ada 3 yang bisa kita ceritakan. Kita bisa memilih menceritakan dari pengalaman kita sendiri atau kita bisa menceritakan dari pengalaman orang lain. Dan kita bisa menceritakan dari histori, baik itu dari buku yang kita bacakan ya, dari apa yang kita simak kemudian kita ceritakan kembali kepada audiens. Atau kita pernah mendengarkan sesuatu, mendengarkan cerita, kemudian melihat di televisi, itu bisa menjadi sebuah cerita yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, banyak sekali orang-orang di muka bumi ini suka dengan mendengarkan cerita. Siapa saja pasti suka mendengarkan cerita. Nah, oleh karena itu di awal pembukaan kita karena sangat penting, di awal presentasi kita menentukan sekali apakah audiens kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan jurus storytelling ini kita berharap para audiens itu bisa terpukau dengan apa yang kita sampaikan di awal. Nah, saya akan membagikan dari pertemuan sesi ini bagaimana cara bercerita di dalam teknik opening ya. Di dalam opening kita menggunakan storytelling. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang istri yang suka mencela tetangganya. Kemudian suatu saat ketika lewat sebuah jendela rumahnya, ia melihat tetangganya menjemur pakaian. Kemudian ia berkata kepada suaminya, "Pah, coba ke sini, Pah." Wah, kemudian dia bercerita kepada suaminya, "Coba lihat, Pah, di luar jendela kita itu tetangga menjemur baju. Pakaiannya masa sih mencucinya nggak bersih, Pah? Masih kelihatan buram-buram." Nah, kemudian suaminya terdiam. Hari besoknya, melihat lagi sang istri ada tetangga yang mencuci dan menjemur di tempat yang sama. Kemudian dia lihat di salah satu jendelanya, kemudian dia panggil suaminya. Pah, coba deh lihat. Suami kita, tetangga kita itu menjemur lagi. Tapi bedanya, Pah, yang dia jemur pakaiannya sekarang bersih. Nggak seperti kemarin masih kotor. Tuh, kemudian suaminya terdiam waktu itu. Tapi untuk kali ini, wah, suaminya tidak terdiam lagi. Suaminya kemudian berkata, "Mah, jendela kaca kita ini loh, Mah, yang dulu buram, yang kemarin buram, hari ini Papa bersihkan, Mah. Jadi kelihatan bersih." Seketika itu sang istrinya yang gantian diam. Kemudian dia berpikir bahwa, oh ternyata bukan pakaian tetangganya yang kotor, melainkan dirinya yang berpikir bahwa pakaian orang lain yang buram, padahal jendelanya yang tidak jernih. Maka perbaikilah sikap kita sebelum kita mencela atau menuduh orang lain, maka terkadang orang lain sudah baik tapi kita memandang tidak baik. Dan bisa jadi kita menilai mencela orang lain padahal sikap kita yang kurang bagus. Baik, bersama saya Nada Askia akan membahas tentang 3 langkah bagaimana menjadi pribadi yang amazing yang banyak disukai orang. Nah, begitu ya. Ini adalah satu contoh di dalam membawakan storytelling pada saat kita opening. Atau Anda boleh mulai sekarang mengingat kembali pengalaman-pengalaman Anda. Karena ketika Anda menceritakan tentang pengalaman pribadi Anda langsung, itu akan lebih nyaman Anda membawakannya. Audiens juga mendengarkannya juga lebih nyaman ya. Jadi dengan pengalaman yang Anda bawakan, kaitkan dengan materi yang Anda bawakan.
Semisal Anda pernah dulu dirampok gitu ya, atau Anda pernah ditipu, Anda bisa membawa cerita itu karena Anda akan berbicara tentang bagaimana, tentang ujian, bagaimana menjalani ujian dalam kehidupan ya. Anda mau sharing menginspirasi bagaimana agar menghindari ditipu orang ya. Nah, itu bisa Anda bawakan, termasuk ketika Coach Nada menyampaikan di awal public speaking, Coach Nada akan bercerita bahwa dulu Coach Nada juga merasakan nervous, gugup. Saya pun pernah merasakan presentasi saya gagal. Kemudian pada akhirnya saya menemukan ilmu public speaking yang luar biasa, yang dahsyat, dan akhirnya saya terpanggil untuk membagikannya kepada Anda semua. Nah, dari situ adalah sebuah opening berupa cerita. Dengan cerita ini akhirnya audiens tertarik mendengarkan kita dan kita siap lanjut ke pembahasan berikutnya, masuk ke konten. Ya, demikian apa yang bisa Coach Nada sampaikan, inilah yang bisa Coach Nada bagikan. Semoga opening Anda itu jauh lebih memukau dengan diawali dengan bercerita, storytelling. Sampai jumpa di jurus berikutnya, di video berikutnya akan dijelaskan jurus humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.